pokoknya jangan ditanya Cak ulang tahun, perasaan aku ulang tahun, bertepuk tangan. Nggak ada yang aneh dah hari ini. Tidak. Kenapa? Apa yang aneh? Wah, apa ini belajar apa ngaco? Tidak, kita minta maaf dulu Becak mana? Kenapa? Kalau ada salah kan. Kalau lagi belajar. Namanya belajar itu kan kita mulai dari lahir buayan ibu sampai ke liang lahat. Nah, itu belajar tuh cak itu. Tidak katik kata terlambat, tidak katik. Tidak agak anget memang badan kita. Agak beda. Salah galau. Iya. Sampai ke negeri Cina. Dengan pendidikan kita bisa merubah hidup kita. Betul. Bisa dihargai wong. Betul. Bisa menjadi menata masa depan yang lebih baik lagi. Betul. Jadi pendidikan itu penting. Sesuatu hal yang sangat penting dalam kehidupan tapi kita. ngapa aku di sekolah kan cuma sampai SMP? Ya otak kau kan nyampe nya SMP. Iya, sama sesuai badan sih kok lagi Maria. Iya. Ya kan? Nggak boleh cak itu. Jadi kita memang harus menyesuaikan dari otak dan juga badan harus sinkron. Nah cak itu. Kan pengen ngomong sekolah SMA, Iya. kuliah. Ya, sedangkan kita mbak paket C, Pak, kalau galak. Ya, iya. Aku tuh pengen Maria nguliah ke kau, tapi biaya kuliahnya itu disambungkan dengan biaya SD. Tapi tidak bisa Maria, itu yang jadi salah. Jadi kalau memang bagusnya jaga warung mah inilah. Rezekinya batas itulah berarti. Itu. Kalau menerima dengan lapang dada. Tapi jangan putus asa Maria. Pendidikan itu kan bisa didapat dari mana baik. Pengalaman hidup itu juga pendidikan. Sudah itu juga nasihat-nasihat dari wong itu juga pendidikan. Iya. Yalah, jangan cak aku bisa di jalan. Banyak ini apa? Ilmu dari kehidupan. Itu juga baca jadi bahan pembelajaran. Benar. Pelajaran kehidupan. Ya sama kan? lah kira-kira dunia pendidikan kita ini terutama pendidikan kuliah. Nah, perguruan tinggi. Mahasiswa perguruan tinggi yang kita tahu ini kan cuma pada SD, SMP, S3, SMA, sudah itu agak puyeng-puyeng kepala ini mikir. Agak puyung hai. Karena biaya pendidikan makin besar sekarang tinggi, nih. Aku tahu kamu tidak nyekolah ke aku tuh karena itu. Ya sudah, kan kalau tahu. Apa lagi kayak menunjuk tahu kalau kalau tahu di Polres. Ya pakai C tadi beda aku pakai C. Ya pakai C. Pokoknya tenang deh Maria, ada kata-kata terlambat untuk belajar. Betul. Kan sekarang kalau udah HP, kan Pacar juga belajar dari HP. Bagi memanfaatkan teknologi yang ada sekarang. Tapi kita ini pengen nanya-nanya nih soal pendidikan yang tidak agak ngapo di hari ini, agak heran loh. Wak Ebo di hari ini agak lebih ceria, bahagia. Dia tuh agak lebih terfokus deh hari ini. Iya, gara-gara dia menulis kan tadi Jingo dia ngomongin pendidikan. Boleh lah. Jadi Wak Aba ini pengen tahu. Ini ada bocoran-bocoran ini bahwasanya ada Permendikbud. Apa tuh? Permendikbud Ristek nomor 53. Ini permen. Bukan. Ini permen untuk kakunya Maria. Itulah tidak sampai otak Maria ini. Permendikbud Ristek nomor 53 tahun 2023 tentang penjaminan mutu pendidikan tinggi. Nah, apakah pendidikan tinggi kita ini tidak bermutu sampai harus jamin? Itu. Bukan, itu kan judulnya baik. Oh, judulnya baik. Jadi kita tuh pengen tahu cak mana penjaminan mutu yang ada di Indonesia ini, terutama pendidikan tingginya ini. Sampai menteri itu mengeluarkan peraturan, permennya. Nah, itu. Dengan aku nih nyingok ibu di kamera tuh, pink. Wow, Blackpink dia hari ini. Blackpink. Ya, ini Blackpink, kalau ini Blacklist. Jadi kita bakal tanya dengan narasumber yang ada narasumber Wak Aba. Ya, narasumber yang memang menguasai. Betul. Sesuai dengan tema kita hari ini. Sesuai dengan tema kita hari ini. Tidak main-main ini, tidak kaleng-kaleng pendidikan beliau ini panjang. Kalau beliau manjang ke pendidikan, manjang ke gelar, kita manjang ke masalah. Sudah. Kalau manjang ke masalah. Kita tunggu, Be. Iya. Beliau akan hadir dan juga beliau bakal menjelaskan sama penjaminan mutu pendidikan tinggi sesuai dengan Permendikbud tadi. Nah, itu dia Pak Ebo ini. Permendikbud Ristek. Nah, aku ini kan cuma mukanya baik Pak Ebo. Riset dan teknologi. Aku kan cuma mukanya baik. Lagi yang nanya Pak Ebo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Masuk. Silakan Pak. Ada ada. Nah, ada itu. Silakan dulu. Apa ini yang baru Pak? Oh iya. Perasaannya kemarin. Iya, di belakang layar. Aduh, manis nian ini ya Allah. Mahal. Boleh. Di sini. Boleh. Di sini aja, Bu. Kalau Ibu di sini lebih terjamin keselamatan Ibu. Kalau di sini enggak ada yang hilang, Bu. Kalau di samping Maria, dia galak. Nah, aku takut ibu tuh kayak tetanus, gatal-gatal. Itu. Puas.
Ya, jadi inilah dia narasumber kita hari ini, Wak Aba dan juga pemirsa Pal TV Warung Wak Ebo. Tadi sudah sedikit di-spill ya sama Wak Aba karena memang kita akan membahas terkait dengan Permendikbud Ristek nomor 53 tahun 2023. Ini tentang penjaminan mutu pendidikan tinggi atau LLDikti ya, Bu ya, Pak. L2 Dikti ya. Kalau LLDikti itu lembaganya. Oh, ini penjaminan. Oh iya. Senam ke dulu, Oke. Mentang-mentang baru senam ini langsung melotot. Ya, jadi mungkin kita akan perkenalkan dulu juga ke pemirsa di rumah. Bintang tamu kita hari ini ada Bapak Profesor Dr. Ishak Iskandar MSc. Ini Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi LLDikti Wilayah 2. Profesor Maria. Profesor Doktor. Luar biasa ya. Apa kabar Pak? Ini sapaannya Pak Ishak? Alhamdulillah Is. sehat. Pak Is. Sehat. Kalau Ibu? Ibu perkenalkan Wak Aba. Ibu adalah Profesor Dr. Insinyur Siti Herlinda MSI. Selaku fasilitator wilayah SPMI ILL Dikti Wilayah 2. Taruh ngejo punya Bu ini, ya Allah Bu. Iya. Linda ya. Iya. Linda. Apa Ibu Linda yang punya Linda Kosmetik? Bukan lain itu. Bukan, lain lagi. Iya. Bukan masuk akal kebanyak duit Ibu ini. Lagi baik galau ya. Iya. Apa kabar Sehat, Ibu Bu? Linda? Sehat. Alhamdulillah sehat. Sama Mak ini hari kegiatannya apa Bu sehari-hari selain di LL Dikti? Ngurus tanaman barangkali. Apa ngurus cocok? Ada nasi ya. Masih sibuk Bu di LLDikti kita? Atau memang Kalau saya dosen Universitas Sriwijaya. Dosen Jadi, negeri. banyak membantu Pak Iskandar. Beliau kepala lembaga LDikti itu ya, jadi wilayah 2. Jadi saat ini biasa di akhir tahun banyak kesibukan laporan penelitian gitu ya. Tutup buku ya Bu. Tutup buku ya. Dan banyak juga kita dipinta jadi narasumber dan sebagainya karena tutup buku. Dan juga banyak bantu di L2 Dikti. Oke, nah kalau Terima kasih, Bu, Pak atas kegiatan, Bu, ya. kita panggil Prof Ishak mungkin. Ya biasa kalau dipanggil kalau ada Prof tuh ada Profnya, Wah dipanggil Prof Linda, Prof Ishak gitu manggilnya. Provokator. Nah, kan betul. Pak Prof langsung pajak melihat ya bahwa jadi provokator memang Pak. Pak Ishak sehari-hari kita juga dosen Pak atau ada usaha kegiatan lain? Betul. Jadi sehari-hari sekarang tugasnya sebagai kepala lembaga layanan pendidikan Dikti. Jadi LLDikti kalau disingkat. Itu membawahi 4 provinsi. Sumatera Selatan. Ini wilayah 2 itu. dua. Wilayah 2 itu 4 provinsi dia. Wow. Masuk Palembang lah ya. Iya, masuk Palembang deh Pak. Ada 4 provinsi dia. Sumsel, Lampung, Bengkulu, Babel. Nah, jadi kerja kami ngider di 4 provinsi itu. Nah, jadi home base-nya sebagai dosennya di Unsri juga sebagai dosen. Tapi karena sudah kesibukan di LLDikti, jadi kita tidak terlalu aktif lagi di sebagai dosen, lebih banyak tugas sebagai kepala LLDikti. Oh, jadi 4 provinsi itu Pak ya? Betul. Apa, Menaungi 4 provinsi itu. 4 provinsi itu apa Bapak nih gajinya 4 kali ya? Kalau itu belakang layar. Belakang layar. Saya disebut ke sini. Dosen apa Pak? Kita Dosen fisika. Oh fisika. Oh nggak usah sampai Bang ya, jangan katakan Bapak ini nggak sampai. Iya, Dia udah tahu. Kami dulu Pak masuk SMK gara-gara ngindari fisika. Sudah masuk SMK ya, kejuruan ya. Kejuruan, Prof. Kalau ini apa Prof? Dosen Saya di Fakultas Pertanian. pertanian. hebat, luar biasa. Saya memang menjadi fasilitator. Baik lagi kita ke tema kita hari Itu ini dia. tentang penjaminan mutu pendidikan tinggi. Nah, apa sebenarnya tujuan utama dari sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi ini, Profesor? Saya dulu ya? Iya, boleh. Aku dulu jawabnya lah. Iya, Siap. silakan. Jadi sistem penjaminan mutu perguruan tinggi itu tujuannya untuk yang jelas pertama itu membangun budaya mutunya. Jadi perguruan tinggi itu harus punya budaya mutu. Ketika dia budaya mutunya sudah terbangun, maka ada upaya untuk mencapai standar nasional pendidikan tinggi. Karena ada standarnya kalau pendidikan tinggi itu. Ibaratnya kalau kita nggak pakai standar itu buat ini nggak ada standarnya, kan hasilnya nggak akan bisa diterima oleh pasar.
sama pendidikan tinggi itu harus ada standarnya, ada standar pendidikan tinggi. Nah, agar perguruan tinggi itu mau mencapai standar itu, maka dibangun budaya mutunya, kemudian dilakukan penilaian assessment setiap semester, setiap tahun, baik itu oleh internalnya, oleh perguruan tinggi itu sendiri, itu namanya nanti sistem penjaminan mutu internal, kemudian di setiap 5 tahun oleh eksternal, sistem penjaminan mutu eksternal, berat. atau biasa disebut sebagai akreditasi. Akreditasi itu per 5 tahun, Pak. Per 5 Aku memang iya. Itu. Itu. Jadi memang mutu ini memang harus terus diawasi dan ditingkatkan ya Pak ya. Betul. Ya. Jadi dia kalau udah jadi budaya, enggak perlu ini udah budaya, udah sehari-hari kan kita budaya kita di warung Waebo ini budayanya apa? Ngopi-ngopi tiap pagi. Ya. Udah jadi kebeda budayanya. Tapi yang bermutu gitu. Dibangun budayanya. Supaya lulusan-lulusan kita ini bermutu dan bisa Berkualitas. bersaing di Iya. dunia luar. Ya. Kayak gitu. Balik Iya. mana mutu tuh Pak? Nah, ini agak bingung Pak. Yang disebut-sebut dari Nak tadi di, mutu. nak di kuliah ke tapi Pak itu Pak bentuk Nah, Pak. jadi kalau dia budaya mutunya udah terbangun, dia sudah menjadi budaya di situ, budaya. maka kualitasnya dari pendidikan tinggi itu juga akan terus bisa meningkat. Gitu. Untuk alat ukurnya tuh seperti apa, Pak? Ya. Nah, Bu, Ibu. Bu. Misalnya kalau kita lihat ya alumninya gitu ya. Jadi alumninya itu biasanya tidak ada yang pengangguran gitu ya. Alumninya bekerja sesuai keilmuannya Ya, gitu linear ya. seperti itu ya, Bu, ya. Sesuai sesuai dengan keilmuannya. kejuruannya. Kemudian bisa juga dilihat ya, misalnya masa studinya singkat ya, kemudian animo dari calon mahasiswa itu tinggi gitu ya. Jadi kalau kita masuk ke perguruan tinggi itu biasanya daya saingnya tinggi gitu ya. Nah itu bisa dicirikan seperti itu. Jadi kalau dia sudah melakukan seleksi yang ketat, itu artinya di perguruan tinggi itu sudah menerapkan penjaminan mutu itu sudah jadi budaya. Jadi bukan karena dia takut didatang oleh asesor ataupun takut didatangi oleh auditor eksternal baru dia berbenah, nggak seperti itu. Jadi budaya seperti yang sampaikan oleh Pak Ketua Lembaga tadi gitu ya, artinya memang dari dalam sudah punya kesadaran dari perguruan tinggi itu untuk menerapkan budaya mutu gitu loh, sehingga perguruan tinggi itu akhirnya memang dicari oleh masyarakat. Jadi bukan dia mencari calon mahasiswa, tapi mahasiswa mencari. Berlomba-lomba orang mau masuk perguruan tinggi itu. Seperti misalnya Universitas Sriwijaya gitu kan. Jadi kan dia kan melakukan seleksi yang favorit banget gitu ya. Seperti itu. Misalnya fakultas kedokterannya motongnya segini misalnya, atau fakultas MIPA-nya motongnya segini. Artinya dari situlah luarannya itu terlihat seperti itu. Budaya mutu itu terlihat seperti itu. Salah satu indikasinya Iya, ya. salah satu alat ukur juga ya, Bu ya. Ukur juga itu ya. Begitu, Abang. Berarti memang bukan universitas yang mencari mahasiswa, tapi mahasiswa atau masyarakat itu yang berbondong-bondong mendaftarkan. Kita tuh Lombok yang daftar Ya, ke Abang. daftarkan berarti tempat pendidikan itu tuh bermutu. Ya, Mutunya iya. tuh. Itu salah satu indikatornya. Indikatornya. Nah, Kita kita nak bakal yang indikator lain. yang bakal lewat yang setelah yang setelah ini. Jangan kemana-mana, Ya. tetap bersama kami pemirsa di Warung Waebo. Terima kasih. Wow, pokoknya meriahnya. Tidak, Dapat bonus aku udah Oh, itu paling besar Bahagia bonus. adanya. Iya, pemirsa, balik lagi kita di Warung Waebo hari ini. Abang setiap hari Ya. Rabu pokoknya kita menghiasi ya. Ya. Dengan tema-tema kita pasti yang berbeda-beda. Hari ini kita akan membahas tentang tadi Abang. Penjaminan mutu. Penjaminan mutu sesuai dengan Pendidikan tinggi. Permendikbud Ristek nomor 53 tahun 2023. Benar. Begitu. Jadi sudah dibahas di segmen yang pertama tadi Ya. bahwasanya memang salah satu indikator bahwasanya lembaga pendidikan itu tuh sehat dan juga Bermutu. Nah. dijamin mutunya. Banyak sekali mahasiswa yang mendaftar ke situ. Iya, berbondong-bondong. Pengen menjadi lulusannya supaya nanti bisa ke jenjang lain lebih tinggi lagi. Betul. Gitu. Jadi bergengsi, Bergengsi. Abah. Iya. Nah, merunut dari apa yang diomongi oleh Profesor Ishak tadi, bahwasanya ada standar-standar dan kriterianya. Ya. Nah, sebenarnya apa standar dan kriteria yang digunakan oleh Dikti itu untuk menilai mutu pendidikan di lembaga-lembaga akademisi ini, Pak? Pinter ya. Ini ada di sini. Ada pertanyaan. Aku baca, Maria. Ikro. Silakan, Prof. Silakan, Prof. Jadi yang membedakan
perguruan tinggi dengan pendidikan di bawahnya SMP, SMA itu. Kalau di perguruan tinggi itu ada tridharma namanya. Iya. Jadi kalau di SMA itu kan hanya mengajar pendidikan, ada pengajaran gitu ya, pembelajaran. Kalau di pendidikan tinggi ada pembelajaran tadi, pendidikan, kemudian ada penelitian, kemudian yang ketiga ada pengabdian pada masyarakat. Nah, masing-masing ketiga komponen ini tadi, tridharma ini tadi, ada standarnya masing-masing. Ada standar luarannya, ada standar prosesnya, ada standar masukan. Nah, misalnya standar pendidikannya tadi, standar luarannya itu tadi yang disebut oleh Prof. Linda tadi, bahwa mahasiswa lulusannya itu diterima sesuai dengan ini, pekerjaannya sesuai dengan yang dia, misalnya dia alumni pertanian, dia pegawainya di bidang pertanian. Jadi lulusannya dilihat dari standar luar itu lulusannya seperti apa dia. Salah satu indikatornya dia mudah diserap oleh pasar. Kemudian standar prosesnya, proses pendidikannya seperti apa dia, mulai standar pembelajarannya seperti apa, standar prasarananya seperti apa. Nah, kemudian kalau sekarang zaman sekarang kan semua serba digital. Nah, kemudian infrastruktur digitalnya standarnya seperti apa. Nah, kemudian standar masukannya, misalnya dari masukannya dia untuk menerima masuk ke program studi itu, dia minimal punya skor berapa. Nah, tadi semakin bermutu, berarti skornya kan semakin naik. Artinya yang terpilih juga semakin hebat-hebat masukannya. Jadi tiga itu standarnya, standar luaran dari lulusannya, standar proses di situ termasuk infrastrukturnya, termasuk dosennya, termasuk kurikulumnya, dan standar masukannya tadi. Mahasiswa yang mau calon mahasiswa yang mau masuk seperti itu. Nah, tiga standar itu yang jadi indikatornya. Nah, nanti itu dinilai dari itulah ya. Memang lebih berat kalau pendidikan tinggi ini dibandingkan yang Iya, di bawah itu, banyak sekali penilaian. Kalau pendidikan biasa kan SMP, SMA, SD, SMA itu cuma belajar deh. Belajar baik, Pak. Bikin Dosen, PR. Naik kelas habis itu. Naik kelas. Nah, tapi kalau di pendidikan tinggi, dosen itu, makanya disebut dosen dia. Dia semua yang ngajar, dia neliti juga. Dia ngabdi juga ke masyarakat. Ngajak mahasiswanya juga. Nah, itu yang membedakan. Kalau di Sumatera Selatan ini mana Pak? Standarnya sudah dipenuhi atau masih banyak PR ke depan? Nah, salah satu indikator bahwa perguruan tinggi itu memenuhi standar atau tidak, dia ada akreditasi. Kalau dia tidak terakreditasi, jadi belum memenuhi standar. Nah, itu program studi juga sama, gitu ya. Jadi hati-hati kalau milih perguruan tinggi atau program studi, akreditasinya apa? Atau baik sekali atau unggul. Kalau universitas kebanggaan kita di Sumsel ini Pak, apa Pak akreditasinya Pak? Universitas kita Sriwijaya itu unggul. Unggul A berarti ya Pak? Unggul itu lebih di atas A. Oh, lebih di atas A lagi. Apa? Luar biasa. Dia pucuk unggul mempesona. Pucuk mempesona bersinar-sinar. Oh, jangan tingginya. Jangan tingginya. Kalau unggul itu kan levelnya sama seperti internasional. Iya. Iya. Jadi kalau program studi ya yang diakreditasi itu program studi sama, saya menambahkan dari kepala lembaga tadi. Jadi program studi yang diakreditasi seperti kata ketua lembaga tadi ya, dan perguruan tinggi, fakultas enggak. Jadi kan, jadi program studi itu kalau dia terakreditasi unggul, itu biasanya dia bisa didapatkannya langsung dari BANPT atau dia melakukan reakreditasi oleh lembaga akreditasi internasional. Kemudian disetarakan ke BANPT, disetarakan ke Kemendikbudristek untuk menjadi unggul, gitu ya. Jadi kalau kata ketua lembaga tadi bahwa bila dia tidak bermutu, itu akreditasinya dicabut. Ya. Jadi kalau akreditasinya dicabut, dia tidak boleh menerima mahasiswa dan tidak boleh meluluskan mahasiswa. Stop, ditutup, dan biasanya nanti ada pengumumannya bahwa gitu. Tapi ada juga yang nakal ya, Prof ya. Dia sudah ditutup masih menerima mahasiswa gitu, ada aja gitu yang seperti itu gitu ya. Tapi itu pidana. Oh iya, pidana. Karena ada macam-macam. Di undang-undang pendidikan tinggi itu ada termasuk di peraturan tadi Permendikbudristek Dikti itu, peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi.
itu disebutkan bahwa program studi itu harus terakreditasi. Kalau dia tidak terakreditasi, tidak boleh meluluskan. Tidak boleh meluluskan. Kalau dia meluluskan, ijazahnya Ilegal. Oh, tidak sah. Dari unsur pidana. Jadi kalau misalnya lulusannya tadi dari yang tidak terakreditasi menuntut, karena ijazahnya nggak sah kan, nggak bisa ngelamar untuk pegawai ya. Nanti nuntut, Pak aku nak nuntut tuh, kena perguruan tinggi. Pimpinan perguruan. Ada. Masuk ke dalam Jadi Jangan salah pilih kan. Ada yang cek. namun Mariana kuliah, tanya-tanya dengan kami. Ada calonnya. Ada calonnya. Aduh. Sekarang Pak, kalau masyarakat ingin tahu universitas mana yang kira-kira memang masuk dalam standar dan juga bermutu ya, kalau memang masyarakat ataupun juga calon-calon mahasiswa pengen tahu nih di mana tuh Pak? Jadi bisa di website LLDT ya, jadi atau langsung di websitenya kementerian. Jadi kita bisa cek di sana. Yang terdaftar di BANPT. Nah, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Nah, itu program studi apa saja yang terakreditasi. Jadi kalau kita ada anak, saudara, belum punya anak tapi yang nak kuliah tadi, saudara. Ini ngaku bujang, Pak. Aku baik bujang. Kalau nak milih perguruan tinggi, sekarang mau dia perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta, kalau akreditasinya unggul itu walaupun dia perguruan tinggi swasta sama. Pilihlah sama. Gitu. Jadi karena dia standarnya untuk diakreditasi sama baik negeri maupun swasta itu sama persis. Itunya untuk nilainya. Nah, makanya kalau dia perguruan tinggi swasta pun kalau diakreditasinya unggul bagus. Sama dengan perguruan tinggi negeri unggul. Sama-sama unggul. Sama. Karena standarnya udah sama kan. Nah, itu makanya itulah tadi perlunya ada standar nasional pendidikan tinggi agar mutunya seragam. Bahwa kalau dia tidak terakreditasi berarti memang tidak memenuhi mutu. Kalau akreditasinya baik berarti dia paling bawah. Baik sekali di tengah-tengah. Unggul berarti yang paling bagus. Nah, itu dia. Dan ini terus dievaluasi terus. Diawasi terus, dimonitor, dievaluasi cak mano ini mutunya apa meningkat atau sudah menurun, cak itu betul. Nah, Bu Linda ini lah salah satu asesornya. Itu kamu ngawasinya Ibu Linda. Asesor BANPT saya. Jadi asesor BANPT itu kalau mengevaluasi program studi itu ya, kalau evaluasi dosennya itu ya di home base-nya itu dicek, itu setiap tahun itu dicek. Jadi dosen itu di setiap program studi itu tidak boleh kurang dari 5 yang dosen yang ada di home base, istilahnya home base di PD Diktinya gitu ya. Jadi kalau dosen tetap di situ. Tapi selain 5 itu dia bisa dosen lain juga yang dari perguruan dari program studi lain bisa mengajar di sana. Jadi 5 ini paling dikit. Minimal. Ya, minimal. Misalnya paling sedikit itu 5 dosen bergelar magister. Itu paling minimal magister. Yang suka unggul itu dapat program studi unggul itu dia 5 tapi doktor semua gitu. Nah, itu walaupun sama-sama 5 tapi kualitasnya beda. Gitu. Satu strata 3, satu strata 2 gitu ya. Untuk ininya apa, untuk akreditasi dan untuk penilaian akreditasi itu oleh BANPT dan oleh LAM ya. LAM itu lembaga akreditasi mandiri ya gitu ya. Itu mengevaluasi tiap 5 tahun. Ya, tiap 5 tahun itu dievaluasi apakah dia naik, apakah turun ya. Tapi kalau ada pengaduan dari masyarakat menyatakan merasa tidak puas dengan layanan perguruan tinggi itu atau program studi itu akan cepat direspon oleh LAM ya. Tidak harus menunggu 5 tahun. Ya. Kalau merasa misalnya mahasiswa ini dirugikan, ya, katanya kualitasnya bagus, dipromosinya begitu masuk nggak kena kuliah, bayar UKT aja gitu ya. Mahasiswa itu bisa melaporkan ke BANPT atau ke LAM merasa tidak puas. Nah, itu kan cepat ditindaklanjuti. Ditindaklanjuti dan bisa saja program studi itu ditutup.
karena membohongi masyarakat gitu akan kualitasnya gitu. Karena masyarakat sekarang kan kritis banget ya yang hal-hal yang seperti itu cepat sekali laporannya. Apalagi lewat medsos Medsos, cepet ya. TikTok, Instagram dan sebagainya. Dan apa kalau kita memilih program studi itu lihat juga ya, misalnya jangan-jangan ini kadaluarsa sudah gitu ya, nggak diurusnya akreditasi bisa terjadi gitu. Makanya disarankan oleh ketua lembaga tadi ya, harus dilihat di web Ban PT gitu ya, atau di web LAM gitu ya, apakah ini kapan sih batas akreditasi ini tertulis unggul ini kapan gitu loh, ada gitu. Kalau kita cari dapat semua itu. Ya, jadi kalau anak-anak kita atau saudara kita mau melanjutkan ke perguruan tinggi harus diperhatikan dulu itu akreditasinya. Akreditasi. Iya. Betul. Ini karena itu juga akan mempengaruhi ke biasanya wabah swasta itu juga dalam menerima karyawan, dia melihat akreditasi dari lulusan universitas seperti itu. Iya, jadi jangan basing-basing dalam memilih universitas. Nah, kita bakal balik lagi, sudah cek-cek ini dulu Pak. Artinya iklan. Jadi saya bakal balik lagi sedang ini tetap bersama kami di Warung Ebo. Seperti biasa kemeriahan kita di hari Rabu sore di Warung Ebo. Pokoknya meriah, ada kata ulang tahun, tepuk tangan. Menandakan waktu itu semangat loh Abah. Iya benar. Apalagi kalau kita ngomongin soal pendidikan tinggi, harus semangat lagi. Harus semangat kita untuk menuju hidup yang lebih baik lagi. Iya, benar kan Pak Oji Oyo Ebo tadi, memang dari swasta ataupun juga dari pihak terkait kalau memang pengen menerima dari karyawan baru, kita melihat dulu akreditasi dari mahasiswa. Sekarang video untuk ke B tuh katanya juga sudah agak dipertimbangkan Pak Oji kawan-kawan tuh. Nah, aku nyesel juga aku kuliah di sini ternyata akreditasi menurun nih dari awal yang aku masuk, sekarang itu sudah berubah katanya. Nah, itu cak mana tuh kira-kira Pak sama Bu pendapatnya? Betul, jadi usernya itu kan pengguna lulusannya kan perusahaan, instansi pemerintah itu juga melihat di samping perguruan tingginya akreditasinya tadi. Pasti kalau dia alumni akreditasi prodi yang akreditasinya unggul, itu akan lebih punya nilai jual dibandingkan yang akreditasinya katakanlah baik atau C tadi atau cuma B deh. Nah, jadi masyarakat memang harus cerdas itu pilih. Nah, dan dia harus tadi disampaikan oleh Prof. Linda, kadang-kadang kan akreditasi yang unggul, dia baru masuk kuliah, akreditasi unggul berakhirnya tahun depan. Kan berarti tahun depan tuh dia reakreditasi lagi. Jadi ketika dia waktu mau tamat, belum tentu tetap unggul, bisa jadi turun akreditasinya. Nah, itu. Jadi memang di situ diminta masyarakat benar-benar cerdas untuk memilih program studi mana yang akreditasinya unggul, kapan dia berakhir akreditasinya. Nah, ketika dia sudah itu, dia boleh bertanya ke perguruan tinggi itu. Iya, Pak. Boleh bertanya, fasilitasnya apa. Nah, sama kayak kita nak beli baju kan. Mereknya kita merek dulu gitu aja. Merek dulu. Mereknya bagus, merek dulu Maria. Bahan lamo, bahan nyaman apida itu. Pendidikan juga Pak itu, perguruan tinggi harus Pak itu. Betul. Ada rupa ada rega juga Pak ya, kalau kita nak milih barangnya kan. Lagi sekarang kan sudah nak kelulusan ya Pak ya. Betul. Bulan berapa kelulusan kita ya Pak SMA ini? SMA tahun depan. Tahun depan ya Pak ya. Di bulan Februari kan sudah mulai untuk pendaftaran yang jalur undangan ke perguruan tinggi negeri. Jadi kalau perguruan tinggi negeri itu bulan Februari siswa yang calon tamat itu udah milih. Sudah melihat-lihat ya. Nah, sudah menjingak-jingak gitu lah ya. Jingak-jingak lah ya. Itu tadi ada pertanyaan dari netizen. Iya, kita ini kan netizen ini Pak. Dipromosikan di Instagram. Nah, ada juga netizen Instagram ini yang bertanya. Nah, apakah itu Abah? Nitip katanya untuk profesor. Siapa yang nanya tuh? Atas nama Bima Satria. Apa pertanyaannya? Punya anak sikok kalau yang foto-foto ini ya. Nah, Pak, mohon izin ingin bertanya, apa metode alat evaluasi yang digunakan oleh Dikti dalam menilai hasil pembelajaran mahasiswa? Siapa nanya ini? Ada metode juga, alat evaluasi ada juga ya? Oh, cak itu nah. Mana itu Pak? Jadi kalau yang untuk mahasiswa
Itu kan program studi, nanti setiap akhir semester ada angket namanya Bu ya, survei kepuasan ya. Jadi kepuasan pertama terhadap apa? Terhadap dosen. Jadi dosen itu sekarang kalau ngajar enggak acak masing-masing Pak. Karena mahasiswa Juga itu menilai. Nah, dosen ini mana cara mengajarnya, memberikan penilaian kayak mana. Nah, itu ada istilahnya instrumennya, ada instrumen penilaian untuk dosen. Kemudian ada instrumen juga untuk menilai kualitas layanan di program studi atau di perguruan tinggi itu. Nah, itu diserahkan kepada perguruan tinggi masing-masing untuk membuat instrumen-instrumen itu. Tapi standarnya tadi 3 tadi, standar luarannya, standar prosesnya, standar masukannya. Nah, mungkin Prof Linda bisa tambah. Silakan Prof Linda, ada penambahan? Ya, jadi tadi dosennya dinilai gitu ya, seperti disampaikan Prof Iskak tadi. Mahasiswa juga dinilai. Jadi mahasiswa itu mampu nggak ya menerima apa yang ditransfer oleh dosennya gitu. Nah, itu dalam penilaian itu ya dosen ada namanya CPL, capaian pembelajaran. Jadi capaian pembelajaran itu kan ada poin-poin yang dinilai oleh dosen itu ya kepada mahasiswa ya. Dan poin-poin itu penilaiannya itu bukan hanya ujian tengah semester ataupun ujian akhir semester, tapi tugas-tugas, kemudian presentasi, kemudian diskusi, itu semua dinilai. Jadi banyak aspek yang dinilai saat proses pembelajaran itu yang dilakukan ke mahasiswa gitu kan. Dan nanti ya dosen itu ya harus melaporkan gitu ya, apakah CPL ini setelah dia hitung untuk setiap mahasiswa itu tercapai atau tidak, ada poinnya gitu ya. Jadi kalau misalnya banyak sekali ternyata mahasiswa itu tidak mampu mendapat nilai A ataupun B yang lulus ya, artinya nanti program studi akan mengevaluasi ada apa yang terjadi pada proses pembelajaran yang dilakukan oleh dosen ini. Artinya dia belum transfer semua, CPL itu belum bisa belum berhasil gitu, targetnya belum berhasil, sehingga dilakukanlah evaluasi. Jadi dosen itu dipinta ya melakukan perbaikan cara proses pembelajarannya, kualitas materi pembelajarannya harus ditingkatkan, sehingga ya apa yang kita mau agar capaian pembelajaran ini tercapai kepada mahasiswa itu bisa naik gitu loh. Itu dinilai gitu ya. Dan itu seperti kata Prof Iskak tadi, dosen dalam memberikan materi itu dinilai juga oleh mahasiswa. Bukan hanya dia memberi nilai, tapi juga dinilai. Jadi kalau kita misalnya memberikan materi yang kurang bermutu, akan dikomenkan ya gitu. Materinya misalnya kurang berkualitas gitu, atau misalnya dosen itu harusnya berdiri di ruangan itu 100 menit, ternyata dia 30 menit, itu akan muncul di penilaian oleh mahasiswa itu bahwa dosen tidak tepat waktu, dosen terlambat, atau dosen cepat keluar, nunjuk tugas baik gitu ya. Iya, itu ditinggal ke mahasiswa. Misalnya nyoret-nyoret dewek gitu. Ini aku tunggu. Dia enggak tahu kemana ya. Kuliah di mana itu. Kamu lah Maria di mana Maria? Kau kuliah di mana? Kalau kawan-kawan aku tuh ngomong, wih dosen itu killer, nggak usah lah belajar sama dosen itu killer. Apa itu arti killer? Dosen killer. Bengis. Dosen killer itu. Dosen Maaf, killer Bu, itu. ini kan ini tergantung kuliahan Bu. Iya. Kalau definisi killer itu tergantung siapa yang menilainya gitu ya. Kalau mahasiswa yang kira-kira pemalas, menganggap dosen yang tepat waktu, ya kemudian menilainya objektif, itu pasti dibilangnya killer. Itu bagi mahasiswa yang pemalas gitu. Tapi kalau bagi mahasiswa yang rajin, dia memang konsisten dengan ininya, dia senang dengan dosen seperti itu gitu ya. Dia bilang bukan dosen killer, memang dosen itu objektif gitu menilai. Jadi tergantung persepsi di mahasiswa, jadi relatif kata-kata killer itu ya. Kalau Wak Ebo nak hati, aduh, ini dosen Berarti killer. kawan aku tuh bengal. Iya, itu Pak. Kawan kau itu males. Kalau dosen lagi killer. Biasanya
yang suka mengecap dosen itu killer biasanya mahasiswanya pemalas. Iya, kuliah nanda, nilai nak besar lagi. Adonan, nggak galak kerja ke tugas gitu ya, gawinya nak minggat baik gitu kan. Wajar baik. Anjas Masih hidup dia, Iya. Ya wajar baik sama dosen itu jadi killer bu. Iya. Tugas nggak galak bikin, nggak pernah masuk. Ya sesuai nak naik darah. Anjas dia itu. Iya, berarti Kayak sesuai bukannya apa bu? Kayak kalau misalnya dia dapat nilai kecil kan yang disalahin dosennya. Dan juga, tadi kan, benar, baju nak penilaian. dievaluasi pula dosennya kan bu. Betul. Sering terjadi Tapi tak, Bu, tapi kira-kira? begitu, begini, kalau yang kasusnya seperti itu indisipliner namanya, Oh. E nilainya. Kenapa? Kalau E itu bukan kesalahannya di dosen. Kenapa? Biasanya mahasiswa itu ya kehadirannya mungkin ya tidak sesuai standar, itu juga bermasalah. Tidak hadir ujian, tidak mengerjakan tugas, itu biasanya bukannya kesalahannya di dosen. Kesalahan di dosen itu begini, dia memberi tugas sudah dikerjakan mahasiswa, tapi mahasiswa nggak bisa ngerjakannya. Cuman dosen itu saja yang tahu jawabannya. Artinya dosen itu kesulitan memberikan materi atau cara penyampaiannya belum sesuai gitu loh, belum sesuai sehingga tidak sampai ke mahasiswa. Pak ini cak mana nyaro ngawi ke cari lah dewe. Nah, itu masalah dosen itu berarti. Apa ada pinjol? Ya sudah kakek kita nak nyari masalah dulu, Iya, Abang. iya, benar. Sudah yang suka ini pemirsa iklan lagi. Oh, iklan lagi. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, kami bakal balik lagi. Sudah yang suka ini tetap bersama kami di Warung Ebo. Ya. Terakhir sangat kawan bersemangat. Luar biasa Pak Abang, Semangat, kita ya. dari segmen 1 sampai 3 sudah Ya. berbincang ya, sudah juga dikasih tahu informasi pasti yang edukatif ini. Betul, betul. Bukan hanya, pokoknya Wak Abah, Wak Ebo hari ini sangat terbuka. Pastinya sangat mendapatkan pencerahan. Betul. Ternyata banyak sekali ya poin-poin yang Dan harus juga ternyata di segmen terakhir ini baru tahu kalau mereka tetangga. jangan kan di balik layar Pak Maria. Layar itu. Jangan disebut ke Dok Maria. Uji Prof Isa kan di balik layar. Di balik layar aja. Ada cara. Oh, itu. Iya, Jadi dengan Abang. diskusi ini, Webo kita tahu bahwasanya untuk memilih perguruan tinggi atau lembaga pendidikan Ya. itu Sangat harus benar-benar hati-hati. Ada standar. Ada Ada standar-standar yang semua. harus diteliti, dijingoin ya, Betul. diawasin dan lain Betul. sebagainya Nah. supaya masa depan kita cerah ceria, mempesona bersinar-sinar. Lebih unggul tadi Pak Abah ya. Unggul Iya. lah. Nah Wak Ebo pengen tanya nih Prof. Cak mana sih dari Prof sendiri sebagai ketua lembaga ini mengupgrade ilmu dari dosen-dosennya sendiri, kan ini sekarang sudah digitalisasi galau era teknologi. Nah bagaimana menerapkan para mutu juga dari dosen internal dalam menangkap sinyal dari era digitalisasi ini Dewe, biar mutu kita tetap terjaga di era teknologi seperti sekarang. Baik ya. Khusus untuk ini, jadi kalau kita sering saya sampaikan nih kepada dosen, kepada mahasiswa bahwa tujuan pendidikan itu bukan sekedar misalnya tadi Maria kuliah akuntansi sekedar dapat SE akuntansi itu bukan. Jadi esensi pendidikan itu adalah menjadikan peserta didiknya, mahasiswa itu manusia pembelajar sepanjang hayat. Tadi menuju Wak Abah tadi itu belajar dari buayan sampai ke liang lahat kalau Lifetime learner. bahasa agamanya. Jadi kalau bahasa pendidikan yang disampaikan oleh Kiai Hajar Dewantara itu adalah menjadikan peserta didiknya manusia pembelajar sepanjang hayat. Nah, biar peserta didiknya menjadi manusia pembelajar sepanjang hayat, dosennya dulu sebagai role modelnya, contohnya. Dosennya juga harus menjadi manusia pembelajar sepanjang hayat. Nah, dengan adanya disrupsi teknologi, masuk era digitalisasi, dosen juga harus upgrade. Nah, karena apa? Karena dosennya kalau tidak upgrade berarti dia tidak bisa menjadi manusia pembelajar sepanjang hayat dia. Tidak meningkatkan Nggak ngikuti kompetensinya, zaman, ya. tidak ngikuti zaman. Iya. Nah, jadi agar mahasiswanya bisa itu, dosennya juga memberi contoh. Oleh karena itu di LL Dikti wilayah 2 ada pelatihan-pelatihan untuk untuk dosennya untuk menulis proposal penelitian, pengabdian masyarakat dan lain sebagainya. Nah, jadi kita selaraskan itu dengan semangat bersama bahwa kita di dunia pendidikan ini bukan sekedar cetak sarjana, tapi mencetak insan-insan pembelajar sepanjang hayat. Kalau dia sudah tertanam itu dalam diri dia, setelah kuliah pun dia tetap ingin belajar.
ingin terus maju. Jadi uji Wak Aba tadi kan, pendidikan itu adalah jendela untuk membuka dunia. Dulu sudah mau apa? Iya, luar biasa kan Pak. Berarti juga dari sisi pengajarnya pun juga harus terus upgrade diri. Sebagai role model tadi. Kalau enggak, dengan zaman ini hari, dosen aja, dosen ini aku belajar di YouTube, Benar. Dosen ini lah ilmunya lah belah zaman kapan itu zaman dingin. Enggak kayak gitu. Jadi dosen harus juga jadi manusia pembelajar sepanjang hayat dulu agar mahasiswanya ketika lulus dia bukan sekedar sarjana ekonomi, sarjana teknik, tapi sarjana yang sudah siap jadi untuk terus belajar. Karena seorang dosen itu hidup di berbagai zaman, Pak. Betul. Nah, zaman ini sama zaman depan itu beda lagi. Metode-metodenya sudah. Anak-anak sekarang sama anak-anak kemarin kan beda. Pak Ebo, metode dengan ponak-ponakan kita beda. Karena biasanya per 5 tahun sekali itu zaman akan berubah, apa? Per segmen ini 5 tahun yang lalu, 5 tahun akan depan akan berubah. Cuma Maria yang tidak berubah. Cuma Maria yang caca inilah. Masih imut pula ya. Imut, Pak. Itu mutung. Nah itu dia. Apa kalau dari Dikti sendiri Pak melibatkan stakeholder ataupun pemerintah ada dalam meningkatkan mutu dan juga layanan? Betul. Jadi di kementerian kita sekarang kan ada program utamanya adalah Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah itu esensinya adalah membuka perguruan tinggi kita agar para mahasiswa dan dosen itu bisa keluar kampus. Orang di luar kampus bisa masuk ke dalam kampus. Nah, apa konsepnya? Mahasiswa boleh dia magang dimanapun, tapi terstruktur. Nah, jadi merdekanya bukan merdeka bebas, tapi merdeka tetap diarahkan. Dosennya juga sama. Dosennya juga bisa magang di industri, cari kompetensi baru, nanti diajarkan ke mahasiswa. Jadi makanya tadi kalau dosen yang tidak punya jiwa pembelajar, dia tidak akan mau sudah lama ini lagi. Sudah puas. Nah, kemudian satu lagi konsep Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini juga untuk menyadarkan perguruan tinggi bahwa kita itu kalau menyiapkan lulusan yang bisa diterima oleh masyarakat tidak bisa kita sendiri, harus melibatkan orang luar. Nah, oleh praktisi boleh ngajar ke dalam kampus. Jadi orang-orang yang sudah berkarir bagus di luar sana boleh masuk kita juga. undang untuk jadi mahasiswa sekarang luar biasa dia. Jadi kolaboratif seperti itu betul, ya, Pak? Ya, kesempatan dia untuk mengembangkan dirinya itu luar biasa dibandingkan zaman kita dulu. Iya, benar Pak. Zaman kita dulu. Permendikbudristek ini yang nomor 53 inilah sebagai wadahnya, Nah, bahwa sekarang perguruan tinggi itu memang terbuka dan menerima orang untuk secara dinamis mengikuti perkembangan zaman yang ada. Sesuai lah beliau berdua ini profesor tergaluh. Lemah aja tuh Pak agar mereka ngomong kan, Agung senyum dari tadi, ngerti tidak kok? Penerimanya enggak hanya dari dalam negeri ya Prof ya? Betul. Dari luar negeri itu ya. Tidak menutup kemungkinan juga. Student dari universitas dari luar negeri bisa belajar ke perguruan tinggi kita. Atau ke perguruan studi kita. Dan kita juga kalau ada MOU dengan perguruan tinggi di luar itu bisa mengirim anak kita ke luar negeri. Iya, pertukaran mahasiswa. Tapi pertukarannya memang kuliah dia di sana. Misalnya 1 semester di sana. Jadi nanti nilainya bisa dikonversi gitu loh. Ya, jadi misalnya dia jadi ada mahasiswa kami itu dia kuliahnya 1 semester. Jadi kan MBKM tadi yang seperti disampaikan oleh ketua lembaga tadi ya. MBKM itu Merdeka Belajar itu biasanya minimal dipinta 20 SKS. Jadi kalau dia magang kreditnya juga 20 SKS. Kalau dia kuliah juga minimal 20 SKS. Dia bisa berangkat ke negara lain atau kita bisa nerima dari negara lain kuliah ke
dalam negeri kita, gitu ke perguruan tinggi kita. Ya. Itu luar biasa loh. yang dipenuhi ya. Permendikbud ini luar biasa itu. Kita merdeka Membuka belajar. kesempatan gitu. seluas-luasnya. Iya, Mas seluas-luasnya. Untuk kita bisa mengeksplor kemampuan diri kita. Iya. Maaf Bapak Ibu, ini karena di ujung acara mungkin ada himbauan. Nah, himbauan harapan mungkin. Atau ada lagi yang ingin disampaikan yang Ya, penting lagi? silakan. Boleh Pak. Boleh Kami dari berikan Bapak waktu dulu. 2 hari Pak. Oh iya, nggak selesai Iya, lagi. iya, iya. Silakan mungkin Prof. Ishak terlebih dahulu. Saya dulu ya. Ya. Ya, baik. Pertama himbauan saya adalah bahwa masyarakat sebagai stakeholder yang perguruan tinggi diminta untuk benar-benar cerdas dalam memilih perguruan tinggi, dalam memilih program studi. Salah satu indikator perguruan tinggi itu bermutu atau tidak adalah akreditasinya. Iya. Kalau yang bagus berarti akreditasinya unggul. Nah, jadi kalau misalnya ada ponaan, ada dulu, kuliah, cari program studi yang unggul. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan Permendikbudristek Dikti nomor 53 2023 ini, perguruan tinggi itu sekarang terbuka. Artinya mahasiswa, kalau dia mahasiswa harus aktif dia. Dia bahkan bisa, tadi kata Prof. Linda, bisa setengah tahun di luar negeri, dibiayai oleh pemerintah, bukan kita ngeluarkan duit, dibiayai full dibiayainya. Nah, jadi mahasiswa juga harus aktif dia membaca peluang-peluang lain. Setelah dia semester 5, dia itu bisa mau kemana, mau mengembangkan sesuai dengan passion dia. Misalnya dia kuliah di hukum, agak tamat, aku nak jadi hukum yang ahli hukum bisnis. Oh, berarti aku perlu belajar tentang bisnis. Boleh. Bisa ke ekonomi. Bisa ke ekonomi dia berarti kan. Bisnisnya bisnis internasional. Oh, cari peluang ke luar negeri. Tapi tetap tadi ada standarnya. Kalau dia mau ke luar negeri, nilai bahasa Inggrisnya mana. Gitu. Nah, jadi mahasiswa juga yang sudah di dalam harus benar-benar bisa aktif, karena itu peluangnya luar biasa. Jadi pemerintah kita melalui peraturan Menteri Pendidikan, Riset dan Teknologi yang baru ini memang memberikan peluang yang besar kepada perguruan tinggi, pada masyarakat khususnya mahasiswa yang ada dalam perguruan tinggi itu untuk mengembangkan potensinya. Betul. Nah, Jiwa saing yang tinggi juga seperti itu. Jadi Betul. harus dimanfaatkan ya Pak ya? Harus segera dimanfaatkan. Karena biayanya ditanggung oleh pemerintah. Dibayari. Profesor, Prof. Linda silakan Prof. Mungkin Saya ada sedikit himbauan. saja ya. Jadi tadi Prof. Ishak menyatakan harus hati-hati, teliti-teliti dalam memilih program studi. Dan memilih program studi itu kalau akreditasinya lihat web resminya gitu ya. Web resminya ada di BAN PT gitu ya, atau di LAM. Lembaga Akreditasi Mandiri. Tergantung ya, misalnya lembaga akreditasi mandirinya bidang keteknikan, kesehatan gitu. Jadi diklik langsung web resminya. Jangan lihat di google.com langsung klik itu toto gitu ya, informasinya keliru. Jadi kalau ciri-ciri dia webnya itu adalah web resmi, salah satunya ya, misalnya Go ID gitu ya, Go ID itu ada kan untuk government, untuk akademik dan sebagainya, itu kan web resmi, official web gitu yang dilihat. Itu aja mungkin. Terima kasih. Luar biasa. Kita kasih tepuk tangan dong. Luar biasa narasumber kita hari ini, Wak Abah. Profesor Galong nih. Profesor dua-dua ini yang ngomong, bukan kami yang ngomong nih. Teliti sebelum belajar. Nah, Memilih. sebelum memilih. perguruan Teliti tinggi. sebelum memilih. Betul. Mungkin sudah Pak, sudah ya. Kira masih panjang loh. Ya, silakan Maria penutup. Iya. Kau apa yang nutup? Ya. Kau nanya Ida. Ya. Aku berat. Jangan Oke. besar-besar, memang pikul tanggung jawab dia. Biarlah dia nutup baik. Baik pemirsa, terima kasih Warung Ebo kita cukupkan sampai di sini. Dan kita ketemu lagi di hari Rabu jam 3 sampai jam 4 sore hanya di PAL TV memang punya kita. Dengan narasumber yang berbeda tetapi Presenternya ini lah ya.